Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial saya hari ini, yaitu belajar bahasa pemrograman pada bab selanjutnya, yaitu belajar PHP. Sebelumnya diharapkan Anda sudah belajar di video-video sebelumnya, yaitu belajar HTML, CSS, dan JavaScript. Karena jika Anda belum paham itu, sulit untuk lanjut ke materi ini, oke ya, karena ada beberapa bagian nanti di latihannya itu berhubungan dengan materi-materi sebelumnya. Oke, kita lanjut saja. Saat ini kita akan belajar sebuah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini digunakan untuk membuat sebuah website, ya. Dan bahasa pemrograman ini berbeda dengan yang kemarin yang kita buat, itu HTML, CSS, dan JavaScript, di mana HTML, CSS, dan JavaScript itu digunakan untuk web design sebuah website dan digunakan untuk front end bagian website, sehingga untuk bagian back end, untuk bagian server itu kita tidak menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, yaitu kita menggunakan bahasa pemrograman namanya PHP. Oke, nanti kita akan lebih jelas tentang PHP. Sebelumnya saya jelaskan dulu sejarah. Setidaknya kita tahu sedikit sejarah dari PHP. Kalau mau lebih dalam, silahkan nanti cari di Google tentang PHP, dan kita juga bisa diskusikan yang tertarik dengan sejarah PHP. Oke, secara singkat saja, PHP itu awalnya singkatannya adalah Personal Home Page, atau di bahasa Indonesia kan situs personal. PHP pertama kali dibuat oleh seorang bernama Rasmus Landorf ya. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Bentar ya. Nah, ini Rasmus Landorf orangnya seperti ini. Jadi ya, kalian bisa lihat ya. Kemudian di tahun 95 ya, dengan tujuan dia ingin membuat sebuah website yang tidak bisa dilihat sama orang lain ya, dan dia hanya untuk keperluannya dia sendiri gitu ya. Jadi lebih, kalau sebelum pada saat itu terkenal HTML gitu ya, jadi gimana membuat sebuah website yang secara khusus untuk dia gitu ya, dan tidak bisa diakses secara oleh orang lain. Kemudian dilemparlah ide tersebut dan codingnya secara terbuka. Banyak programmer lain tertarik untuk mengembangkan proyek tersebut, hingga akhirnya di tahun 97 rilislah PHP versi 2.0. Kemudian tertariklah ada satu perusahaan yang tertarik dengan PHP tersebut, bernama perusahaan Zen, menulis ulang dari aturan-aturan yang dibuat sama PHP. Maka dirubah, berkembanglah, rilislah sebuah, jadi mulai dari dia sendiri PHP 1, kemudian di open source, kemudian banyak programmer yang membantu untuk mewujudkan PHP ini. Muncullah PHP 2.0. Kemudian ada perusahaan. Nah, perusahaan ini mengembangkan lagi, menulis ulang kembali, mengevaluasi menjadi lebih bersih, lebih baik, dan lebih cepat dari PHP ini, sehingga tahun 98 PHP rilislah PHP 3.0. Dirubah namanya, walaupun agak sedikit pengulangan kata ya. Jadi PHP itu kepanjangannya sekarang PHP hanya itu berubah menjadi Hypertext Preprocessing ya. Nanti kalau lebih dalam tentang itu silakan Anda cari di Google ya. Saya nggak akan lebih dalam ke situ. Oke. Bisa lebih dalam lagi informasinya, buka aja php.net. php.net di sini ya. Kemudian buka documentation, di sini banyak sekali informasi tentang PHP tersebut ya. Oke. Kemudian
PHP ini berkembang sampai sekarang sudah PHP 8.2 ya. Sangat cepat sekali. Oke ya. Diharapkan Anda sudah punya basic HTML, dan kalau memang sebelumnya sudah pernah bahasa pemrograman C atau C++ itu jauh lebih baik ya. Anda akan mudah sekali beradaptasinya. Oke ya. Kita langsung saja mengenal kode PHP. Oke ya. Pertama-tama Anda harus punya dulu namanya software bernama Apache. Bernama Apache ya. Nah, Apache, saya tulis Apache di sini ya. Nah, ini harus punya Apache ini. Cuman sekarang dipermudah, kita cukup install namanya software bernama Exam. Jadi silakan Anda cari software Exam PP seperti ini. Kemudian klik Apache friends.org. Nah, di sini Anda tinggal download yang versi 7 aja. Ya, versi 7, kemudian download. Setelah download nanti seperti ini muncul. Seperti ini ya. Kalau sudah, Anda tinggal diinstall. Setelah diinstal, ini cukup lama installnya ya, cukup lama. Nanti jadi kalau ada yang mau skip video ini, silahkan lanjut langsung ke tutorial coding PHP-nya. Oke, ini saya rencana mau buat selengkap mungkin ya. Jadi kalau yang belum ada, nah ini seperti ini muncul ya. Nih muncul, oke. Kemudian silahkan next aja, kemudian bikin folder namanya exam. Ini karena saya sudah ada, saya buat lagi exam baru. Nah tadi kebetulan sempat sudah bikin 2 ya. Nah kita bikin lagi exam pp3, kemudian di select folder, kemudian next. Nah ini boleh dicentang boleh tidak, kemudian next, dan ini tunggu aja. Nanti dia akan proses berjalan. Sambil berjalan, silakan Anda juga install namanya text editor bernama Sublime. Nah, kalau mau cari Sublime, tulis saja di Google namanya Sublime. Kemudian Anda tinggal klik, kemudian download. Setelah download, install seperti biasa. Cukup next saja, nanti akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini ya, muncul ini. Oke, sambil kita nunggu installannya ini ya. Ini nanti kalau sudah selesai, next aja. Kalau sudah selesai, nanti tinggal next aja. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, oke, mungkin nanti kita tunggu aja deh ya. Nggak apa-apa deh. Kita tunggu sampai selesai. Saya akan pause dulu untuk menunggu ini ya. Sebentar. Untuk menunggu, kita tunggu aja dulu videonya. Oke, kita tunggu aja ya. Masih lama ya. Siap. Oke, kita tunggu. Mungkin makan waktu 1 menit sampai 2 menit ya dari tutorial ini. Saya akan pause dulu sebentar kayaknya supaya pas ya. 3, 2, 1, pause. Oke, selanjutnya kalau muncul seperti ini, tinggal allow aja, allow access public, jadi bisa diakses. Kalau sudah selesai, tunggu sebentar, dia akan selesai. Tadi makan waktu kurang lebih hampir 5 menit ya untuk install examnya. Kita masih tunggu waktunya, masih sedikit lagi.
Ya, ini sambil nunggu instalannya ya. Oh, ini sudah selesai ya instalannya. Kalau sudah seperti ini nanti akan muncul namanya control panel. Jadi bisa Anda finish ya. Nanti akan muncul control panel seperti ini. Nah, ini yang kita butuhkan Apache MySQL nanti juga kita perlukan ya. Oke. Nah, ini udah siap persiapannya untuk belajar PHP. Oke, kalau muncul seperti ini lo aja izinkan aja ya. Oke. Nah, ini saya stop aja. Oke, saya quit. Nah, kalau menjadi seperti ini nanti kita bisa bahas itu, nanti Anda tinggal klik kanan new, jadikan dia sebagai administrator ya. Jadi nanti dia akan ada seperti ini. Oke, kita lanjut aja. Yang pertama-tama silakan Anda buat folder di XAMPP-nya. Oke, saya sudah buat foldernya ya. Ini silakan buat foldernya Ahmad Roy. Ini contoh saya Ahmad Roy. Kemudian di dalam folder Ahmad Roy buat folder namanya 05 PHP. Oke ya. Kemudian bagaimana cara menggunakannya? Oke, tadi sudah Anda start. Sebentar, saya start dulu ya. Saya start dulu. Oke. Saya start, kemudian saya start kembali seperti ini ya. Oke, kalau sudah start seperti ini, silahkan Anda tulis di browsernya localhost garis miring, tadi nama folder saya Ahmad Roy garis miring 05 PHP. Nah, seperti ini ya. Ini sudah ada banyak latihan saya. Oke. Saya akan kosongkan dari awal aja semua. Oke ya. Saya bikin PHP yang ini saya rename aja jadi PHPX ya. Jadi biar enak saya bikin lagi 05 PHP. Oke, saya kosongin ya. Saya refresh. Oke. Nah, kosong di sini ya. Oke. Kalau sudah seperti itu, silahkan Anda seperti biasa, silahkan Anda klik tahan geser ke sublabnya. Oke, seperti ini ya, muncul seperti ini, sudah. Oke, kita lanjut, kita buat dulu latihan pertama, itu namanya adalah latihan 1.php. Nah, ini ingat ya perbedaannya, kalau kemarin kita belajar itu titik HTML, sekarang berubah menjadi titik PHP. Nah, kalau kemarin kita bisa klik kanan nih ya, klik kanan open in browser, sekarang tidak bisa seperti itu lagi ya. Jadi untuk menjalankan PHP-nya ada 4 cara, ada 4 syarat. Sorry, bukan cara ya. Ada 4 syarat untuk menjalankan PHP-nya. 1, hidupkan software Apache. Kedua, meletakkan file di folder htdocs. Yang ketiga, buat file dengan extension PHP. Yang keempat adalah panggil dengan localhost garis miring sesuai dengan lanjutannya foldernya. Oke, 4 syarat ini. Kalau satu syarat saja tidak terpenuhi, maka softwarenya pasti akan codingnya pasti error. Kita coba ya. Kalau misalkan Apache-nya saya matikan, stop ya, apa yang terjadi? Saya refresh aja. Nah, dia akan seperti ini. Loading sebentar. Nah, dia akan seperti ini. Error ya. Tuh. Oke. Saya taruh kembali, saya refresh. Oke ya. Di caranya 4-nya diingetin, 4 hal tadi ya. Hidupkan software Apache-nya. Apache-nya hidup. Letakkan file di dalam folder htdocs ya. Saya klik explorer di bagian sini, kemudian saya taruh di dalam htdocs. Wajib ditaruh di htdocs. Kemudian
buat file dengan extension PHP. Buat file dengan extension PHP. Jadi contohnya ini, saya supaya rapi, saya bikin folder dalam folder, kemudian titik PHP. Cara memanggilnya kemudian localhost Ahmad Roy, nama foldernya ini tadi Ahmad Roy 05 PHP 05 PHP, kemudian latihan 1. Ini latihan 1. Oke. Seperti ini caranya. Oke ya. Lanjut. Lanjut ya. Oke. Oke, contoh ini ya, saya tutup aja ya. Saya cancel, hapus saya semua. Oke ya. Oke. Selanjutnya adalah kita belajar latihan pertama ya. Kita tulis HTML biasa. Belajar halaman PHP pertamaku ya. Kita tuliskan. Sini saya kasih contoh. Saya buat H1 dengan tulisan hello PHP. Sedangkan yang kedua saya menggunakan, nah ini saya pakai shortcutnya. Jadi caranya gini ya, jadi kalau nulis coding jangan satu persatu ya, ingatin tagnya kemudian tekan tab. Jadi caranya PHP tab ya, tekan tab. Kemudian saya untuk menampilkannya itu pakai echo, kemudian petik 2 H1 halo PHP, saya tutup H1. Oke, titik koma. Nah, seperti ini cara menulis di dalam coding PHP seperti ini ya. Nah, ini codingnya ini. Oke, kita jalankan. Sudah saya supaya enak klik kanan dan kiri ya, Windows kanan dan Windows panah kiri. Oke, seperti ini. Yang pertama ini menggunakan coding HTML, yang kedua kita menggunakan coding PHP. Jadi PHP ini memanipulasi tampilan HTML, CSS maupun JavaScript. Seperti itu. Oke. Jadi untuk menampilkan tulisan di browser itu wajib menggunakan namanya echo seperti ini. Kemudian petik, kemudian titik koma. Oke, untuk menampilkan itu banyak cara, bisa pakai echo. Nah, ini cukup satu aja ya. Nanti bisa banyak kalau kalian mau lebih dalam lagi ya. Bisa pakai print seperti ini ya. Kemudian tulis sama, caranya sama ya di sini. Bedanya kalau yang tadi pakai petik di dalam, tidak pakai kurung, karena sekarang pakai kurung. Oke, yang pertama ini pakai biasa, ini pakai echo, ini pakai print. Ini ada bedanya. Jadi di user, nah ini yang terlihat perbedaan mana coding bahasa pemrograman server dan bahasa pemrograman biasa, yang bukan server, bahasa pemrograman untuk klien. Ini untuk server. Jadi kalau server ini berbeda antara saya klik kanan view page source. Dilihat sama si klien itu semua coding HTML. Ini yang kita jalankan di sini adalah coding PHP. Nih, PHP. Seperti itu ya. Jadi udah, semoga paham. Selanjutnya adalah di dalam PHP ini seperti ini ya, bisa nulis coding HTML di dalam sini, coding H1 seperti ini ya. Oke, kita selanjutnya mengenal yang namanya variabel. Bikin dulu latihan bernama latihan. Kalau di sini sih latihan 2. Loncat ke latihan 2. Oke, kita masuk ke latihan 2. Save. H2.php di sini kayak tadi juga sama ya. HTML belah halaman pertama PHP. Kemudian di sini juga latihan lagi kita PHP tab, kemudian tulis echo di sini.
kemudian H1 hello dunia PHP, saya tutup H1 lagi. Oke ya, di sini sudah. Jadi kalau kita jalankan, oke, masuk latihan 2 seperti ini ya. Oke, masuk ke latihan selanjutnya. Nah, di dalam PHP, latihan 3.php HTML ya, belajar PHP. Oke. Nah, di dalam PHP itu sama kayak ke pelajaran di HTML ya. Mirip sekali. Jadi kalau Anda tulis hello dunia PHP, walaupun Anda sudah enter, ini kalau mau double kan klik shift D ya. Sorry, ini nggak bisa ya di sini. Karena pakai rekamnya, alat softwarenya tidak mau ngeblok. Control shift S, shift D, Control shift D. Ini saya tulis 3 kata di sini, berbeda-beda, tapi tetap ditampilkan satu baris. Ini ya, ini. Jadi tidak berpengaruh mau kalian gini kan juga nggak pengaruh ya. Nah, itu nggak ada pengaruh sama sekali. Yang berpengaruh apa yang ada di dalamnya, apa yang mau ditampilkan. Oke. Kita juga bisa nambahkan di sini, saya save as saja. Sini save as saja latihan 4, yaitu di sini kita bisa tambahkan coding. Nah, kalau ini jadi seperti ini kan. Nah, walaupun codingnya bejar seperti ini tidak berpengaruh ya. Jadi kalau latihan 4, kalau ingin jatuhkan ini, kita tambahkan coding di HTML itu BR break ya. Oke. Kemudian kita bikin lagi latihan 5, kita belajar variabel ya. Jadi kalau saya cepat gini, klik kanan new file, kemudian tekan Ctrl S ya, gitu ya. Latihan 5.php, kemudian di sini HTML, halaman belajar PHP, kemudian di sini kita kenal yang pertama itu mengenal namanya variabel, oke ya. Saya bikin namanya tulisan sama dengan pulpen. Nah, ini kalian lihat, ini disebut dengan variabel. Ya, oh kalau kayak gini, nah ini perhatikan ketika saya nulis seperti ini, itu di PHP dianggapnya teks doang nih, teks ya, jadi nggak jalan gitu ya. Kalau mau jalan tetap harus di dalam PHP, jadi sintaknya harus ada di dalam PHP ya. Oke, nah oke ya, hilang. Oke ya, kemudian ini tulisan isinya adalah PHP. Nah, jadi syaratnya ini ada folder, ada apa nih, dolar. Jadi ada syarat menuliskan variabel, itu 1 diawali dolar, kemudian 2 diawali dengan huruf. Nggak boleh pakai angka ya. Jadi gini, misalkan gini nih. Nah, ini jadinya nah, error ya. Kenapa tidak boleh diawali dengan angka? Jadi diawali dengan huruf ya. Oke. Mau setelahnya ada angka boleh misalkan tulisan 1, nggak ada masalah gitu ya. Oke, ini biar nggak terlihat, saya klik blok kemudian kontrol garis miring atau kontrol slash. Oke. Itu mengenal variabel ya. Jadi variabel ini menampung data yang diberikan. Oke. Kemudian saya bentuk angka. Nah, ini penamaan variabel suka-suka ya, tidak ada dan juga diingat yang keempat syaratnya tidak boleh pakai spasi. Jadi tidak boleh spasi. Ya, penulisannya harus seperti ini, nggak boleh gini. Nah, ini udah pasti error nih ya. Oke ya. Oke, angka saya tulis angka 5 titik koma. Jangan lupa titik koma ya, setelah selesai titik koma. Kemudian bilangan pecah 4,4. Bisa juga bilangan pilihan ya. Pilihan itu bisa pakai true or false. Oke ya. Terus nampilkannya gimana? Cara nampilkannya gini, kalau di refresh itu nggak muncul apa-apa, kosong. Karena kita tidak mau menampilkan apa-apa. Untuk menampilkannya kita pakai echo. Nah, ini ya. Ini variabel tulisan titik 2 tulisan. Nah, oke, titik koma. Nah, pulpen. Pulpen dari mana asalnya? Dari dolar tulisan ini.
karena kita udah isi tulisan ini adalah pulpen. Jadi saya ganti nih jadinya buku. Maka buku. Maka di sini berubah menjadi tulisannya buku. Kita coba refresh buku. Ya, udah ngerti variabel. Nah, masih banyak lagi ya pilih variabel. Kita bisa bikin objek, kita bisa bikin array di dalamnya, di dalam variabel tersebut, dan masih banyak lagi. Oke, nah ini cara penulisan pertama. Kita bisa pakai cara yang kedua, cara menulisnya. Yaitu saya dengan cara seperti ini, saya klik save as saja dulu, latihan 6, biar kalian masih ada dokumentasinya jika ingin diulang-ulang. Kemudian di sini cara nulis yang kedua, tadi nulisnya kayak gini, kita bisa caranya yang kedua adalah dengan cara menutup dulu di ujungnya, nah kemudian disambung dengan titik, yang ini dibuang ya. Nah itu, jadi perbedaannya kalau yang 5 tadi itu antara tulisan atau konten dengan variabel itu warnanya sama pasti. Jadi bingung kita, aduh mana variabelnya, kita gini tuh. Ini ya udah, nanti kalau codingnya udah banyak ini jadi pusing ya kan. Jadi yang paling bagus seperti ini ya. Jadi ketika jalan dia ketika kita buka lagi codingnya itu tulisan konten dengan variabelnya itu terlihat berbeda warnanya. Oke. Oke, kalau manggil angka gimana? Misalkan angka di sini tuh ganti angka aja. Yang ke-6 ya, sorry. Refresh lagi yang ke-6. Oke, nah 5. Kenapa 5 muncul dari sini? Kayak bilang pecah di sini ya, ganti bilang pecah. Pilihan itu adalah tadi apa? True or false. Nah, true, kalau true berarti 1. Oke, kalau false kita ganti jadi false. Jadinya 0 atau 0 ya. Oke, itu. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke latihan selanjutnya, latihan ke-7. Sebentar. Oke, kemudian ke latihan 8. Oke, latihan 8 langsung 7. Kalau di latihan 7 kita bisa seperti ini, save as lagi. 7. Oke, saya cek dulu ya, sebentar. Latihan 7. Nah, latihan 7 ini kita bagaimana menuliskan sintak. Ini kalau ini pakai petik 2, kita belajar bagaimana menuliskan sintak yang benar ya. Oke, ini kita akan buat 4 ya. Saya hapus dulu yang ini, latihan 7. Caranya, ini ada 4 contoh yang saya akan berikan. Yang pertama, echo, petik 2, font, face. Nah, ini dalamnya ada petik, titik 2, petik 2 lagi, Verdana, garis miring lagi dengan petik lagi, kemudian size, kemudian garis miring lagi, petik lagi 4, garis miring lagi, petik lagi, kemudian tutup kurung tajam, I love PHP, kemudian ditutup dengan tag font. Oke, apa ini sebenarnya? Nah, kita lihat ya. Kalau menuliskan di sini I love PHP menggunakan font, kalau kita lihat source code-nya itu karena di sini sudah pakai petik, kalau kita tambahkan di sini petik maka akan kacau. Kenapa? Karena ya dia menjadi penutup. Nah, ini kan jadi ambigu di codingnya, jadi error ya. Nah, error ya. Jadi supaya membedakan mana petik khusus untuk tag seperti ini, maka kita tambahkan garis miring. Ini cara pertama. Cara kedua, kita copy paste aja untuk mengenalnya. Di sini, karena di sini sudah pakai petik 2, sini nggak usah repot, kita ganti jadi petik 1. Sini jadi petik 1. Jadi harus berbeda ya. Kalau sudah pakai petik 1, pakai petik 2 kan gitu. Jadi bergantian aja nih.
Nah, tujuan nanti supaya nanti ketika ada tagnya perlu petiknya itu bisa jalan. Nah, ini seperti ini. Oke ya. Sama saya petik 2 juga. Itu cara kedua. Nah, yang salah itu seperti ini. Nah, ini yang saya jelaskan yang salah gitu ya. Yang salah adalah ketika Anda menulisnya sama gitu. Pasti error kayak tadi ya. Kayak tadi itu error. Kenapa bisa error? Karena sama petik 2 gitu. Gitu ya. Oke, jadi kalau yang keempat pasti error. Oke ya, kalau supaya nggak error kita buang aja ya. Oke, ini supaya tahu aja caranya. Oke, selanjutnya sama kalau Anda ingin membuat komentar itu klik kanan new file untuk latihan 8.php, silakan Anda buka. Kemudian HTML, saya belajar komentar. Jadi kalau ada komentar di PHP, caranya misalkan tulisan, ini pasti error. Caranya Anda tambahkan di sini garis miring 2 kali. Itu kalau 1 baris. Kalau 2 baris, misalkan seperti ini, tulisan gitu ya. Nah, ini ada 2. Saya pingin dua-duanya langsung nggak satu-satu kayak gini ya. Saya nggak kayak gini satu-satu, nggak gini. Saya kepingin langsung banyak gitu ya. Semuanya itu caranya garis miring petik bintang, bintang garis miring juga sama. Jadi dua-duanya langsung kena. Itu cara ribetnya. Kalau mau cara cepatnya tinggal tulis saja tulisan, kemudian klik kontrol garis miring. Tuh sudah muncul ya. Kalau mau yang tadi ada 2, itu Anda blok aja, kemudian sama klik kontrol garis miring, sama hasilnya. Nah itu ya. Misalkan Anda mau pakai cara yang mana aja mah boleh, oke ya. Oke. Selanjutnya latihan ini saya simpan, tidak diisi apa-apa, tidak tampil apa-apa ya. Latihan 9, kita akan mengenal yang namanya variabel. Oke, variabel saya hapus dulu. Ajar variabel ya, variabel. Oke, nomor 9, latihan 9 kita buat PHP tab. Kemudian di sini saya mulai penjumlahan sama dengan 2 ditambah 4. Nah, ini terus pengurangan 6 dikurang 2 titik koma. Kemudian perkalian, jadi 5 dikali pakai bintang ya, 3. Kemudian pembagian, yaitu kan 15 dibagi 3 gitu ya. Kemudian nih yang baru modulus ya, itu misalkan 7 kemudian 7% 2 ya, sisa jadi sisa bagi dia. Kalau ditampilkan oke, baru kita coba tampilkan echo menampilkan penjumlahan. Kita pakai cara yang pertama tadi ya, penjumlahan titik koma. Supaya jatuh saya tambahkan BR di sini ya. Saya paste lagi. Saya ganti dengan 6, oke, pengurangan. Oke. Satu kali aja ya, perkalian. Pengurangan. Nggak usah tampil ya, agak bingung aja. Oke. Kemudian kita jalankan. Refresh latihan 9 ya, refresh latihan 9. Nah ini ya, 6 dari mana? 2 ditambah 4. 4 dari mana? 6 dikurangi 2. 15 dari mana? 5 dikali 3. 5 dari mana? 15 dibagi 3. Nah, yang mod gimana Pak? Nah ini mod kita buat ya. Modulus ya.
Modulus 7 mod yang ini modnya 2. Apa yang terjadi? Ya, menampilkan 1. Kenapa 1? Karena 7 dibagi 2 itu hasilnya 6, sisanya 1. Nah, ini sisa. Nah, hasilnya 3, cuman sisa 1, tidak habis ya. Oke. Jadi kita mengenal yang namanya ini tadi variabel ya. Kemudian kita akan kenal variabel yang sebuah variabel yang konstan. Itu caranya define, kemudian tulis nama, kemudian value-nya. Namanya adalah misalkan pembagian. Nah, ini saya isi dengan nilai 5.000 ya. Kemudian saya bikin lagi deh pembagian. Ini kalau nampilkannya gimana? Kita panggilnya gini. Echo menampilkan. Nah, ini nggak bisa pakai cara yang pertama, harus wajib pakai cara yang kedua, yaitu di sini titik, kemudian nama yang kita buat tadi titik koma. Udah. Nah, seperti ini. 5.000 dari mana? 5.000 dari sini. Nah, apa bedanya? Yang ini itu disebut dengan konstan. Jadi kalau kita coba deh yang ini, saya ketika rubah di sini menjadi 11. Maka yang muncul bukan lagi 6, tapi yang muncul adalah 11. Karena pada posisi ini memang dia 6. Ketika di bawah ditindis ya, maka 6 itu hilang berubah menjadi 11. Nah, berbeda dengan konstan. Kalau konstan itu, tentu saya cek dulu waktunya. Oke ya. Berbeda dengan konstan. Kalau konstan itu dia tidak bisa dirubah. Kalau sudah dia 1 di sini, udah diisi pembagian itu adalah 5.000, maka ketika ada yang mau merubah, menambah lagi yang baru, itu nggak bisa ya. Nah, jadi punya karakteristik masing-masing. Jadi saya ganti 6 nih misalkan. Kalau ini tadi bisa kan? Nah, ini sekarang kita rubah deh. Jadi seperti ini ya. Yang satunya 6. Jadi pastilah error dia bilang konstannya itu yang ini konstannya itu konstanta pembagian already defined, sudah tersedia, jadi nggak bisa. Oke ya, itu mengenai variable dan define, dan mengenal juga operator-operatornya. Oke, kita lebih dalamin konstan, kita bikin lagi yang baru, new file latihan 10.php. Oke, kemudian belajar konstan. Oke, kemudian PHP, kemudian di sini define ya, buka kurung nilai 1,5.000. Berarti isinya nilai 1 itu 5.000. Define, buka kurung, petik nilai dengan nilai yang sama, kita coba rubah menjadi 6.000. Nah, apa yang terjadi? Echo belum ininya titik koma, sorry. Echo nilai, nggak pakai Dora lagi, langsung aja nilai 1 titik koma. Maka yang terjadi adalah seperti ini. 10 ya, 10 latihan 10. Nah, ini kenapa error yang 5.000 nggak error ya? Nah, dia bilang sudah ada itu, jadi nggak bisa karena ini adalah konstan. Kita lanjut latihannya, latihan 11. Kita belajar konstan dan variabel secara bersamaan. Oke ya. Nah, saya bikin lagi baru, new file, namanya adalah konstan latihan berapa ini? 11 ya, latihan 11. Oke. Oh sorry ya, saya lupa. Nah, ini kalau lupa seperti ini, nanti pluginnya nggak jalan. Kemudian di bagian sini jadinya plain text kan, dirubah menjadi PHP. Nah, itu kembali normal sama persis yang lainnya ya. Kita belajar konstanta, kemudian dan variabel. Oke. Nah, itu ya. Kalau define, buka kurung, nilai sini 5.000. Nah, ini salah lagi, saya harusnya ditaruh codingnya di dalam PHP. Nah, makanya dia nggak berubah warna ya, harusnya berubah warna. Oke, itu tadi. Jadi cara ngeceknya gitu, define, buka kurung, nilai, kemudian koma 6.000. Maka kita bisa lihat dengan satu studi kasus yang tadi, ketika diechokan pasti error, tapi ya yang errornya siapa? Yang error adalah ini line 11 ya, tapi kalau ini enggak.
Oke, 10 11 sudah 11. Ini errornya di line berapa? 11 sama 12. Karena yang pertama dia saat error, yang 12 ya pasti error lagi kan gitu. Lanjut. Latihan 12. Nah, kita di latihan 12 ini akan mulai membuat yang namanya increment dan decrement. Latihan 12 3B. Oke, HTML kita belajar increment dan decrement. Oke. Caranya gimana? Misalkan nilai tadi sekarang kita memanfaatkan variabel yang dapat berubah jika dirubah inputannya. Oke, misalkan 5.000. Berarti dolar nilai 1 adalah 5.000. Oke. Kemudian nilai ini sama dengan nilai ditambah 1.000 misalkan. Maka nilai yang di sini kalau kita tampilkan tidak lagi 5.000 tapi menjadi 6.000. Kita coba ya. Nah, makanya Anda harus paham betul-betul mengenai PHP ini. Oke ya. Dan ini kita bisa singkat dengan cara seperti ini. Nilai plus. Nah, itu ya. Jadi ini dengan yang ini sama. Coba kita lihat. Oke, kita jalankan. Oke, kemudian di sini 501. Kenapa 5.001? Maka di sini nilai ditambah oh ya ini karena ini ditambah plus 1. Kalau ini tadi kan 1.000 karena kita manual. Kalau ini langsung nilai plus. Nah, kan 5.000 ditambah 1 dari 5.001. Oke. Bermanfaat ya. Kita selanjutnya mengenal namanya perulangan. Masuk ke latihan 13. Latihan 13.php. Oke, lanjut belajar perulangan. Oke, seperti ini bikin perulangan ya. For PHP dulu, kemudian for, kemudian nilai pertama kita kasih ini i-nya pertama adalah 1, berarti dolar i isinya 1. Dan ini adalah logikanya. Apakah i yang tadi 1 itu lebih kecil daripada 10? Nah, ketika benar lanjut i plus maka dia akan bertambah 1. Kalau saya echo kan seperti ini. Echo dolar i. Dia tambah bagus nih nilai titik i. Oke. Berjalankan. Oke, kita coba latihan 13 ya. Oke, jadi nilai supaya tidak kita tambahkan BR. Tidak menumpuk seperti itu ya. Oke. Oke, 1, 2, 3, 4. Padahal saya codingnya seperti ini, tapi di tanggal sama kalian ya seperti ini. Oke ya. Itu pengulangan for, bisa juga kita menggunakan perulangan while. Caranya n sama dengan 1 kita deklarasikan dulu, kemudian while logikanya conditionnya adalah n lebih kecil dari 10 ya, kemudian di bawah tambahkan n plus titik koma. Oke. Nah, ini jadi hasil seperti ini. Oke, seperti ini ya. Yang ini kita tidak tampilkan apa-apa, kita bisa tambahkan nilai titik dolar n kemudian titik br titik koma. Oke, apa titik koma di ujung sini ya. Oke, di sini. Nah, di sini nilai 1 2 3 4 5 sama hasilnya. Oke ya. Oke, increment. Kalau increment tadi kita belajar perulangan, kita selanjutnya belajar increment ya. Increment sama tadi. Kita buat latihan
Jadi berapa ini tadi? Oke, sama tadi kayak latihan selanjutnya, itu latihan 14. Kita kosongin dulu di bawah sini, belajar increment itu kita coba jalankan. Nomor salah lagi ya, PHP nomor 2 sama dengan 5 titik koma. Nomor 2 sama dengan nomor 2 ditambah 1. Pasti hasilnya jadi 6, betul. Kemudian nomor ini bisa singkat seperti ini, hasilnya pun sama. Ya, kalau kita jalankan di latihan 14, ini 14, ini kosong ya, karena tidak ada echo sama sekali. Kita bisa echo kan di bawah, echo dolar nomor menggunakan plus ya. Oke, kita bisa menggunakan plus ini ya. Jadi tampilkan hasilnya adalah 6. Jadi 5 ditambah 1. Kalau kebalikannya gimana? Ya, kalau kebalikannya Anda bisa tinggal minus gitu ya. Ini kalau ini 1, kalau 2 gimana nih? Kamu tinggal ganti aja di sini 2. Nah, jadi gini. Nah, kenapa 5? Nah, kurang tambahkan sama dengannya, error makanya dia. Fresh. Nah, jadi 2. Kenapa 2? Ditambah 2 ya. Oke, lanjut masuk ke nomor ini. Ya, seperti itu ya. Kalau tadi nomor plus. Oke, selanjutnya kalau mau kurang nomor 2 sama dengan nomor 2 kurang 1, seperti ini penulisannya, Anda bisa melakukan sini nomor 2 minus 2 minus titik koma ya, gitu. Jadi saya komentarin aja ya. Oke, sudah sama. Oke ya. Nah. Selanjutnya kita belajar modulisasi ya di dalam PHP. Kita bikin dulu folder bernama latihan. Kita sudah di latihan 13. Kita mau masuk ke latihan 15, kita tulis lat 15. Oke. Nah, di dalam latihan 15 kita buat beberapa file. Pertama file index.php. Kalau kurang bagus suaranya, nanti kan saya perbaiki. Oke, yang kedua saya bikin file namanya about.php. Setelah about saya bikin namanya folder lagi namanya link. Kemudian selanjutnya adalah kontak ya, kontak.php. Kemudian menu ke kanan, new menu.php. Kita isi satu-satu ya. Index kita isi dengan coding seperti ini. Oke. HTML. Nah, ini ya, belajar modulisasi ya. Oke, ini kemudian saya tadi, nah kalian bisa pakai ini include petik 2 menu. Nah, nama filenya .php. Caranya mirip kayak kemarin belajar HTML, itu cara gambar, nampilkan gambar maupun alamat sebuah tujuan dari tag A, itu mirip seperti ini ya. Ini tempat letaknya harus benar. Saya tambah lagi ya, H1. Ini adalah halaman home. Oke ya, kalau kemudian di dalam about kita tambahkan about. Biar cepat saya copy paste dari sini aja.
kemudian saya ganti ini adalah halaman about, kemudian link sama, klik kanan new file, link, tadi link ya, link, copy aja dari yang tadi. Nah ini klik kanan all, paste di sini, belajar, ini adalah halaman link. Nah, jadi ada 3 orang, ada satu lagi masih belum ya, kontak. Oh iya, kontak. Ini save as aja menjadi, sudah ada kontaknya, ini sudah ada kontak, kontak. Kemudian sama kayak tadi juga, bedanya adalah seperti ini ya, copy paste, kemudian ini bukan halaman link tapi halaman kontak ya. Oke. Nah, kita tambahkan menu di sini. Nah, lihat perbedaannya ya, tidak ada coding HTML lagi. Ya benar sekali. Kemudian kita buat, nggak usah perlu gini ya, nggak perlu, Oke, tambahkan gini, sebentar. Oke, href index titik php, kemudian ke sini adalah home. Kemudian yang selanjutnya, nggak jalan nih. Oke, di bawah juga sama. Oke, ada home, index, kemudian ada about, ke about, kemudian saya bikin lagi namanya links. Sini jadikan links. Kemudian kontak, tambahkan kontak di sini. Di sini kita tambahkan nama contak. Sini adalah kontak us. Yang kita jalankan. Dan 15, nah ini error. Error di mana? Di line menu. Oke, tidak perlu pakai ini ya. Nah, Anda perlu ya. Sorry. Nah, tuh kan. Jadi kalau klik about, ya ke link, kontak, home ke home. Oke ya. Udah, codingnya seperti ini saja. Nah, dibaca sama si browser dia beda ya. Oke, selanjutnya kita akan mengenal namanya apa? Array. Saya pause dulu ya. Oke, kita lanjut latihannya. Kita belajar tentang array. Oke, nanti tentang array masih bisa waktunya. Oh, bahaya nih ya. Oke, itu saja dulu. Nanti kita akan lanjut pelajaran PHP-nya. Ini nanti kan kita lanjut array dengan form ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.